Halo semuanya, di video kali ini, kita akan membahas tentang lemak. Apa saja manfaatnya, dan apa saja kekurangannya jika dikonsumsi berlebihan. Nah, pasti banyak yang mikir, lemak kan bikin gendut. Eits, jangan salah, lemak itu penting banget buat tubuh kita loh. Tapi ya gitu, kalau kebanyakan, ya nggak bagus juga. Kayak kita makan nasi enak sih. Tapi kalau kebanyakan, ya bisa-bisa diabetes. Makanya di video ini, kita bakal bahas tuntas tentang lemak. Biar kita semua nggak salah kapir lagi sama si lemak ini. Yuk, simak penjelasannya. Pertama, kita bahas dulu kenapa lemak itu penting. Jadi gini, lemak itu kayak bensin buat mobil. Lemak adalah sumber energi yang sangat efisien buat tubuh kita. Bayangin, 1 gram lemak itu bisa ngasih kita energi 2 kali lipat dibanding karbohidrat atau protein. Energi ini penting banget buat kita bisa beraktivitas seharian. Mulai dari mikir, jalan, sampai ngejar deadline kerjaan. Tanpa energi yang cukup, kita bakal cepat lelah dan nggak produktif. Nah, lemak juga berperan penting dalam menjaga kesehatan sel-sel tubuh kita. Lemak membantu melindungi organ-organ vital dan menjaga suhu tubuh tetap stabil. Pokoknya, tanpa lemak, badan kita bakal lemes kayak kanebo kering. Tapi ingat ya, kita nggak perlu minum minyak goreng segalon buat dapetin energi. Cukup konsumsi lemak sehat dalam jumlah yang cukup, kayak dari ikan, kacang-kacangan, atau alpukat. Lemak sehat ini juga membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan menjaga kadar kolesterol tetap stabil. Jadi, pastikan kita memilih sumber lemak yang baik dan mengonsumsinya dengan bijak. Nanti, di chapter selanjutnya, kita bahas lebih lanjut tentang jenis-jenis lemak ya. Sampai jumpa di chapter berikutnya, dan tetap jaga kesehatan. Selain jadi sumber energi, lemak juga punya peran penting lainnya, yaitu bantu penyerapan vitamin. Lemak bukan hanya sekadar cadangan energi, tapi juga kunci untuk memaksimalkan manfaat vitamin yang kita konsumsi setiap hari. Ada beberapa vitamin, kayak vitamin A, D, E, dan K, yang cuma bisa larut dalam lemak. Vitamin-vitamin ini sangat penting untuk berbagai fungsi tubuh, seperti menjaga kesehatan mata, kulit, tulang, dan sistem kekebalan tubuh kita. Jadi, kalau tubuh kita kurang lemak, ya sama aja kayak kita minum vitamin, tapi nggak keserap. Percuma kan? Bayangkan saja, kita sudah berusaha makan makanan sehat dan minum suplemen, tapi tubuh kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Makanya penting banget buat kita konsumsi lemak sehat biar vitamin yang kita konsumsi bisa bekerja dengan maksimal. Lemak sehat bisa kita dapatkan dari makanan seperti alpukat, kacang-kacangan, ikan, dan minyak zaitun. Kayak misalnya, man wortel yang kaya vitamin A. Lebih enak dan sehat kalau dimasak pakai sedikit minyak zaitun. Minyak zaitun membantu tubuh kita menyerap vitamin A dari wortel dengan lebih efektif. Nah, sekarang udah tahu kan? Kenapa lemak itu penting? Lemak sehat adalah sahabat terbaik vitamin kita, memastikan kita mendapatkan manfaat maksimal dari setiap makanan yang kita konsumsi. Yuk, kita lanjut ke chapter selanjutnya. Siap untuk belajar lebih banyak lagi? Siapa di sini yang suka ngerasa lemot atau susah fokus? Mungkin kamu sering merasa otakmu tidak bekerja dengan optimal, atau mudah lelah saat berpikir. Bisa jadi, asupan lemak sehatnya kurang, tuh. Lemak sehat sangat penting untuk menjaga fungsi otak kita tetap prima. Jadi lemak, terutama omega 3 dan omega 6, itu penting banget buat kesehatan otak kita. Lemak ini membantu dalam berbagai proses penting di otak. Bayangin, otak kita itu 60%-nya terdiri dari lemak loh. Lemak ini berperan dalam membentuk struktur dan fungsi otak. Lemak ini bantu pembentukan sel-sel otak dan dukung fungsi kognitif, kayak memori dan konsentrasi. Tanpa lemak yang cukup, otak kita bisa kesulitan bekerja dengan baik. Makanya, kalau mau punya otak yang encer dan gak gampang pikun, jangan lupa konsumsi lemak sehat ya. Lemak sehat bisa ditemukan dalam berbagai jenis makanan. Contoh makanan yang kaya omega 3 dan omega 6, antara lain ikan salmon, yang sangat baik untuk kesehatan otak, tuna, biji chia, dan kacang kenari. Semua makanan ini bisa membantu meningkatkan fungsi otak, dan menjaga kesehatan mental kita. Yuk, mulai sekarang, kita rajin konsumsi makanan-makanan ini. Dengan begitu, kita bisa menjaga otak kita tetap sehat dan berfungsi dengan optimal setiap hari. Chapter 4. Selanjutnya, lemak juga berperan sebagai bodyguard alami buat organ-organ penting di tubuh kita, kayak jantung, ginjal, dan hati. Jadi lemak ini ngasih lapisan pelindung biar organ-organ tersebut nggak gampang rusak atau kena benturan.
Kayak helm dan pelindung lutut buat pengendara motor gitu deh. Nggak cuma itu, lapisan lemak ini juga bantu ngatur suhu tubuh kita loh. Jadi, kita nggak gampang kedinginan atau kepanasan. Canggih kan? Tapi, ingat ya, ini berlaku buat lemak sehat ya. Kalau lemak jahat, malah bisa bikin organ tubuh kita rusak. Nanti kita bahas di chapter selanjutnya. Chapter 5. Nah, ini dia yang nggak kalah penting. Lemak juga berperan dalam produksi hormon. Hormon itu kayak messenger di tubuh kita, yang ngatur berbagai fungsi penting, mulai dari pertumbuhan, reproduksi, sampai suasana hati. Nah, lemak ini bantu tubuh kita buat produksi hormon seks, kayak estrogen dan testosteron. Jadi kalau hormon kita seimbang, kita bakal lebih sehat, lebih bahagia, dan pastinya lebih semangat menjalani hidup. Tapi, sekali lagi, ini berlaku buat lemak sehat, ya. Kalau lemak jahat, malah bisa bikin hormon kita nggak seimbang. Chapter 6. Nah, setelah kita bahas manfaat lemak, sekarang kita bahas juga dong sisi buruknya. Jadi gini, nggak semua lemak itu baik. Ada juga lemak jahat, yaitu lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jenuh ini biasanya ada di makanan yang berasal dari hewan, kayak daging merah dan produk susu full cream. Kalau lemak trans, biasanya ada di makanan yang digoreng dan makanan olahan. Nah, kalau kita kebanyakan konsumsi lemak jahat ini, kadar kolesterol jahat, LDL, dalam darah kita bisa naik. Dan kalau kolesterol jahat udah naik, risiko penyakit jantung dan stroke juga ikutan naik. Siapa sih yang nggak takut sama obesitas? Selain bikin nggak pede, obesitas juga bisa nimbulin berbagai penyakit berbahaya. Nah, salah satu penyebab utama obesitas adalah konsumsi lemak yang berlebihan. Lemak itu tinggi kalori guys. 1 gram lemak mengandung 9 kalori, sedangkan 1 gram karbohidrat dan protein cuma mengandung 4 kalori. Jadi, kalau kita kebanyakan makan makanan berlemak, ya siap-siap aja baju kita pada kekecilan. Makanya, penting banget buat kita batasi konsumsi lemak, terutama lemak jahat. Pernah ngalamin perut kembung atau mulas setelah makan makanan berlemak? Nah, itu tandanya pencernaan kita lagi protes karena kebanyakan lemak. Lemak itu lebih lama dicerna dibanding karbohidrat dan protein. Jadi kalau kebanyakan, bisa bikin lambung kita bekerja lebih keras, dan akhirnya, ya muncul deh masalah pencernaan, kayak perut kembung, mulas, atau bahkan diare. Makanya, kalau mau makan makanan berlemak, usahain porsinya nggak berlebihan, ya. Kita udah tahu kalau lemak itu penting buat tubuh. Tapi, bukan berarti kita boleh makan makanan berlemak terus-terusan ya. Ingat, tubuh kita butuh berbagai macam nutrisi, kayak protein, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Nah, kalau kita kebanyakan konsumsi lemak, bisa-bisa asupan nutrisi lainnya jadi berkurang. Akibatnya, tubuh kita jadi nggak seimbang dan gampang lemas. Makanya, penting banget buat kita konsumsi makanan yang bergizi seimbang. Terakhir, yang nggak kalah serem, lemak berlebihan, terutama lemak visceral, lemak yang ada di sekitar organ, bisa ningkatin risiko penyakit metabolik, kayak diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, dan gangguan lipid. Penyakit metabolik ini bisa ngerusak organ tubuh kita secara perlahan, dan kalau dibiarin, bisa berakibat fatal. Makanya, penting banget buat kita jaga pola makan, dan rutin olahraga, biar lemak jahat nggak menumpuk di tubuh kita. Itulah tadi penjelasan tentang manfaat dan kekurangan lemak. Ingat, penting untuk menjaga keseimbangan dalam konsumsi lemak untuk mendukung kesehatan tubuh secara keseluruhan. Pilihlah lemak sehat dan batasi konsumsi lemak jahat. Jangan lupa imbangi dengan konsumsi makanan bergizi lainnya dan olahraga teratur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.